Hai semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Saya Ardian dan hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang saya terima beberapa hari yang lalu. Kenapa membuat podcast dengan tema akademik? Apakah saya kepingin kaya seperti podcast lainnya? Apakah kita bisa kaya gitu ya? Wah, enggak juga sih. Nah, poin pertama yang harus saya sampaikan adalah kita tidak akan menjadi kaya dari membuat podcast akademik. Saya belum pernah menemukan kanal akademik yang bisa monetize konten kemudian membuat pemiliknya kaya raya. Seperti Dedi ya. Jadi lupakan tujuan itu, mari kita membahas alasan yang lain. Apa manfaat membuat podcast akademik bagi akademisi, bagi kita, dosen gitu ya? Manfaat pertama, diseminasi pengetahuan yang lebih luas. Mengapa kita melakukan penelitian atau mengajar? Tentu saja untuk menyebarkan pengetahuan dan informasi yang kita miliki. Dengan podcast akademik, kita dapat menjangkau audiens yang lebih luas daripada hanya ruang kelas atau jurnal ilmiah. Hal ini dapat membantu ide-ide kita menyebar dengan lebih cepat dan mencapai lebih banyak orang. Yang kedua, meningkatkan visibilitas. Dalam dunia akademik, visibilitas sangat penting. Dengan membuat podcast, orang-orang akan mengenal suara dan pandangan kita yang dapat mengarah pada kolaborasi dan kesempatan lain yang dapat memperluas jaringan profesional kita. Manfaat ketiga, mengembangkan kemampuan berbicara dan komunikasi. Nah, ini bagian yang paling saya suka nih. Sebagai dosen dan peneliti, kita sering berbicara di depan kelas atau menghadapi presentasi. Membuat podcast akan membantu kita mengasah kemampuan berbicara dan komunikasi. Kita dapat belajar menyampaikan ide-ide kompleks dengan bahasa yang lebih sederhana agar lebih bisa dimengerti oleh banyak orang. Keempat, menjaga kebaharuan dalam penelitian. Menghasilkan podcast tentang penelitian terbaru dapat membantu kita menjaga kebaharuan dalam pemikiran dan ide-ide kita. Proses menjelaskan konsep kepada audiens yang mungkin tidak memiliki latar belakang yang sama dapat memaksa kita untuk merumuskan ulang ide-ide kita dan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kelima, pengalaman belajar yang menyenangkan. Saya suka sih podcast ya. Membuat podcast bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang belajar. Saya banyak belajar dari proses ini. Kita dapat belajar tentang cara produksi audio, penyuntingan, dan aspek lain yang terkait dengan dunia podcasting. Semua ini bisa menjadi pengalaman yang fun, menyenangkan gitu ya. Jadi meskipun membuat podcast akademik atau ilmiah mungkin tidak akan membuat kita kaya raya secara finansial, manfaat yang bisa kita dapatkan juga berharga. Dari diseminasi pengetahuan yang lebih luas hingga peningkatan reputasi dan kemampuan berbicara, podcast bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi dosen dan peneliti. Jadi mengapa tidak mencoba ya merambah ke podcasting dan membagikan pengetahuan serta ide-ide kita kepada audiens yang lebih luas. Itu alasannya. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita hari ini. Tetap semangat, sampai jumpa di episode selanjutnya.